ampun, Allah ampuni aja. Baik. Air mata Sarah Azhari tumpah ruah kala bersujud memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Emosi itu terasa begitu meluap-luap, terutama saat bersimpuh di depan Ka'bah dalam ibadah umroh belum lama ini. Ya, di masa saja ia menjadi model papan atas, Sarah Azhari memang menjadi sorotan viral dengan segala pro kontranya. Hal itu kian diperparah lagi dengan rentetan persoalan yang menimpa artis 48 tahun itu, termasuk perseteruannya belum lama ini dengan sebuah infotainment. Mereka menanyakan masalah yang memang masalah seputar saya, tapi ternyata tidak. Mereka malah menanyakan sesuatu yang sangat bukan urusan saya sama sekali, dan saya tolak. Ketika saya tolak, mereka salah satu dari media itu berucap dengan penuh ancaman terhadap saya yang membuat saya akhirnya menjadi marah. Dan saya tidak mau diwawancara, bahkan saya tidak mau ada terekam wajah saya di dalam kameranya. Dan saat itu saya berteriak, saya ingin mengadukan masalah ini ke polisi. Namun di studio TV tersebut saya didamaikan oleh orang-orang di TV tersebut. Nggak usah ada masalah lagi, damai aja gitu. Karena saya nangis kan waktu itu di situ. Nah setelah itu ternyata esoknya saya yang dilaporkan. Mulai terjun ke dunia modeling sejak umur 12 tahun, ibu satu anak ini juga diketahui terpaksa memperkarakan sejumlah pihak yang merugikan dirinya, mulai dari kasus rekaman castingnya yang diperjualbelikan, hingga surat kaleng yang mendiskreditkan seorang Sarah Azhari. Masalah yang dulu orang pernah merekam saya ketika saya sedang casting, itu saya direkam dan diperjualbelikan VCD-nya gitu, dan menurut saya itu dipermalukan. Saya jadi punya masalah trauma. Ada orang yang menulis surat kaleng ke PT tersebut di mana tempat saya dikontrak untuk bilang bahwa saya tidak pantas untuk menjadi brand ambassador di tempat itu, dan mereka mau saya keluar dari kontrak atau mereka menghentikan saya dari kontrak tersebut. Setelah 36 tahun melalui ini semua, model yang melekat dengan image seksi ini juga acap kali kewalahan, lelah menghadapi semuanya. Terkadang di saat-saat seperti ini, ada waktu bisa diputar kembali, ingin rasanya memilih berkarya di bidang yang lain saja agar hidup lebih tenang. Menyesal sih enggak, Pak Ustadz. Karena saya tidak melakukan kesalahan. Saya merasa saya tidak melakukan kesalahan walaupun orang bilang saya begini, begitu, jelek selalu gitu ya di mata orang. Tapi mungkin kalau misalkan waktu terbalik, saya tidak akan memilih berada di dunia hiburan. Karena mungkin kehidupan saya mungkin lebih tenang daripada itu. Namun, life must go on. Hidup harus terus berlanjut dan tidak boleh terjebak dalam luka serta trauma masa lalu. Lantas, dengan cara pandang positif seperti ini, image seksi dan hot yang disematkan kepada dirinya dianggap sebagai sebuah komplimen. Namun, image tersebut bukan saya yang buat, tapi orang-orang yang melihat saya seperti itu. Kalau saya pribadi, saya profesional, saya bekerja, apa yang diminta saya berikan. Mereka juga cukup sopan dalam mengambil gambar atau apa. Cuma kalau kelihatannya jadi seperti kayak sensual atau seksi, itu bukan karena saya yang bikin gitu, tapi karena memang keadaannya seperti itu dan pandangan mata orang yang seperti itu. Tapi kembali lagi, kita nggak boleh terpuruk dengan hal-hal seperti itu, dan kita harus tetap positive thinking terhadap orang lain yang, karena kalau menurut saya masih ada orang yang baik sama kamu gitu, masih ada orang yang menolong kamu walaupun itu cuma sedikit, tapi itu berharga. Jadi kita nggak boleh pesimis.